Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore pada seluruh penonton dimanapun Anda berada. Kami dari pokokberita.com dengan tagline apa adanya pokoknya itu. Sore hari ini di tengah-tengah kita ini hadir Ibu Tuti Sulistiowati. Beliau merupakan guru sejarah di SMK 11 Kota Malang dan hadir di kantor pokokberita.com. Kalau kita ulas sebelum di syuting tadi ini, beliau sangat dari profil pengabdian dalam pendidikan sangat luar biasa. Apalagi yang diemban, yang dipelajari, yang diajarkan adalah sejarah. Dari tahun 86 beliau mulai mengajar sejarah. Nah, lebih dekat lagi, siapa sih Bu Tuti Sulistiowati ini? Seorang nenek dari 3 cucu yang akan mengisahkan baik secara pribadinya, kehidupan sehari-hari, bahkan dalam mengajar sejarah yang mungkin bagi kita di era milenial ini sejarah adalah hal yang asing. Padahal kalau kita mau belajar sejarah, ya nanti biar Ibu Tuti ini akan lebih menjelaskan. Kalau saya mengungkapkan nanti Bu Tutinya nggak jelaskan. Oke, monggo Bu Tuti memperkenalkan diri dan kemudian profesi sekarang sebagai guru. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tersanjung hari ini bisa berada di sini, apalagi harus berbincang-bincang dengan tokoh muda ini. Terima kasih Mas Rehan atas kesempatannya. Seperti yang tadi disampaikan Mas Rehan, memang saya itu memulai menjadi guru GTT, jadi guru tidak tetap, guru honorer istilahnya, di Semarang waktu itu, waktu 1986, jadi 1 tahun setelah saya lulus dari IKIP Negeri Malang. Ya, jadi di Semarang itu 86, kemudian tahun itu juga saya ikut tes PNS dan kebetulan juga rezeki saya juga diterima, sehingga tahun 87 itu saya memulai karir PNS saya itu di Pekalongan. Sama Jawa Tengahnya? Iya, sama Jawa Tengahnya dengan jarak 120 kilo kalau tidak salah. Di tahun 87 itu medannya masih sangat sulit dan saya harus duduk dari Semarang ke Pekalongan dengan keluar rumah setengah 4 pagi, nyampe rumah maghrib. Setiap hari selama 4 hari dalam seminggu. Ya. Itu sama juga sejarah juga, Bu? Saya kebetulan selain mengajar sejarah, karena di SMA 1 Pekalongan waktu itu, saya juga ngajar sosiologi antropologi. Jadi karena SMA ya waktu itu SMA, jadi itu yang saya jalani hampir 2 tahun. Jadi duduk seperti itu hampir 2 tahun. Setelah itu hamil anak ketiga, jadi saya banyak kos, jadi ngekos terus setiap Jumat pulang ke Semarang seperti itu. Sampai dengan tahun 92 baru balik lagi ke Malang. Ya. Padahal aslinya Malang ya. Kota atau kabupaten? Malang Kota. Kemudian saya ngabdi di SMP Islam Yapris itu dari tahun 92 sampai 2005. Baru kemudian ada kesempatan mutasi ke SMA 11 Malang, waktu itu masih SMA. Terus berubah menjadi SMK 2007 sampai sekarang. Dan saya nikmati itu
sampai dengan 7 bulan yang akan datang saya pensiun. Insya Allah kalau Allah menghendaki saya pensiun dan tetap sehat, insya Allah di Juni 22 saya pensiun. Insya Allah. Iya, dengan sekitar 35 tahun masa kerja. Pengabdian. Luar biasa ini pengabdian di lingkungan pendidikan, diawali dari Jawa Tengah, akhirnya kembali ke Jawa Timur, Kota Malang, tempat asalnya. Nah, menariknya bertahan 35 tahun mengajarkan sejarah. Sejarah, tetap sejarah. Itu kalau menurut jenengan sulit nggak, Bu? Kalau saya merasakan, saya pribadi saya pribadi merasakannya itu nggak sulit. Justru saya merasa kalau saya sudah di dalam kelas itu saya merasa ya inilah hidup saya di sini dengan anak-anak. Jadi banyak hal yang saya dapat justru kalau saya itu berada di kelas. Sesusah apapun, masalah besar apapun di rumah, kalau sudah di kelas ketemu murid hilang semua. Jadi ya nyun sewu, saya bukan guru yang masalah dibawa ke sekolah sehingga begitu ketemu murid terus marah-marah, itu enggak. Iya, saya justru menghindari itu. Jadi justru kalau saya di kelas itu ya gimana caranya supaya saya bisa menghilangkan semua masalah itu dan berbaur dengan anak-anak, itu justru menyenangkan di situ. Nah, sejarah, terkait sejarah ini, Bu, bagaimana sih pandangan jenengan terkait pelajaran sejarah, apalagi rumornya, isunya hanya terbatas untuk tingkat SMA sederajat, hanya untuk kelas 10. Ya, jadi kalau pentingnya sejarah ya, saya kira justru pelajaran sejarah itu harusnya jadi fundamentalnya anak-anak. Jadi justru anak-anak setingkat SD, SMP, SMA, SMK itu justru mereka harus mengenal betul sejarah bangsanya, sehingga mereka nggak sampai terjadi kalau kita tunjukkan ada fotonya bintang film dan foto tokoh sejarah misalnya, mereka lebih mengenal tokoh artis daripada tokoh sejarahnya. Itu sebenarnya ya sangat memprihatinkan, apalagi kalau mereka sama sekali tidak tahu tentang sejarah bangsanya sendiri, itu malah mengkhawatirkan sebenarnya. Dan memang sekarang ini khususnya kami yang ngajar di SMK ya merasa sangat terbatas dalam menyampaikan dan mengenalkan sejarah ke anak-anak, karena kami hanya di kurikulum yang sekarang itu hanya diajarkan di kelas 10. Meskipun per minggunya 3 jam, tapi bagi kami ya agak kepontal-pontal. Apalagi kalau harus menyampaikan sejarah secara utuh itu iya sangat sulit. Karena itu ya harus banyak banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar, di luar. Itu mungkin yang menjadikan nilai perjuangan Bu Tuti yang akhirnya terpilih sebagai Ketua MGMP Sejarah SMK Sekota Malang. Jadi beliau Bu Tuti ini sebagai Ketua MGMP Guru Sejarah di SMK sederajat di Kota Malang. Sangat luar biasa dan menarik. Nah, barangkali ada punya strategi atau metode khusus, Bu, dalam pengajaran sejarah kepada murid-muridnya? Ya, kalau kapasitas saya sebagai Ketua MGMP Sejarah SMK itu sebenarnya berawal dari tuntutan
tuntutan saya waktu itu karena ditunjuk sebagai instruktur nasional sejarah. Waktu itu sebagai tindak lanjut saya sebagai instruktur, maka saya harus menghidupkan MGMP sejarah khususnya di SMK. MGMP itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah. Ya, jadi kebetulan memang di tahun 2016 itu MGMP sejarah khususnya di SMK itu mati suri. Jadi tidak ada, sehingga setelah saya pulang dari pelatihan, terus sebelum saya menjalankan tugas sebagai IN, sebagai instruktur itu, akhirnya saya rundingan sama teman-teman sejarah yang di SMK, terus kebetulan nyambung, terus oke, sudah kita bentuk MGMP sejarah SMK. Nah, dasarnya apa teman-teman milih saya juga enggak tahu. Jadi saya enggak tahu, sehingga mereka milih saya, sehingga setelah terbentuk struktur organisasinya, kita lapor ke cabang dinas, kemudian kita hidupkan itu MGMP sejarah SMK. Dan kebetulan teman-teman juga ya enggak tahu dasarnya apa. Periode saya sebenarnya sudah berakhir di 2019 kemarin, tetapi teman-teman menghendaki, Bu Tutik pensiun kapan? 22. Ya sudah, sampai 22 saja gitu. Tetapi insya Allah dalam bulan depan ini kami melakukan restrukturisasi untuk teman-teman ya yang MGMP. Nah, itu yang MGMP. Kemudian yang kaitannya dengan metode saya ngajar. Nah, saya ini kan guru jadul ya. Guru jadul, IT tidak terlalu pinter, cuman sekedar bisa, sekedar ngerti. Sehingga dengan kelemahan saya itu, saya membuat strategi sendiri ke murid-murid saya ya, supaya mereka bisa memahami apa yang dituntut oleh materi yang disampaikan. Sehingga ya satu contoh, kalau misalnya saya mau memahamkan anak-anak tentang materi konsep sejarah misalnya, jadi ya konsep sejarah itu harusnya ada apa saja. Misalnya ada, saya sebutkan ada 5W 1H ya, jadi ada when, ada who, what, dan sebagainya itu. Nah, kemudian supaya mereka ngerti betul tentang konsep itu di kehidupan mereka sehari-hari apa. Ya, murid saya ini banyak yang anak pinggiran ya, banyak wakir pinggiran. Mereka kalau diberi pemahaman yang sifatnya tingkat tinggi, itu malah bingung. Sehingga ya apa yang jadi bagian kehidupannya sehari-hari itu yang saya suruh buat contoh. Jadi konsep sejarah misalnya, yang paling gampang apa, peristiwa apa yang paling kamu kena, pokoknya paling dia ingat itu adalah bagian penting dari hidupnya. Kalau yang cowok apa, sunat, oh ya wis sunat. Nah, jadi mengeterapkan 5W1 hanya di peristiwa sunat itu seperti apa, berdasarkan konsep-konsep sejarah. Jadi misalnya ada kronologinya, berurutannya, urutan waktunya, yaitu semuanya mereka bisa membuat deskripsi sendiri dari peristiwa-peristiwa itu. Terkait dengan metode yang iya, kalau anak-anak saya pakai metode yang daki itu ya akhirnya mereka tambah bingung. Bingung untuk menerapkannya. Iya, untuk penerapannya dia bingung. Kalau murid-murid sendiri, Bu, pernah kan Ibu juga ngajak ke tempat-tempat sejarah, sejarah, lawatan sejarah istilahnya. Itu istilahnya ya. Iya. Lawatan kami biasa sebelum pandemi itu
kami guru-guru sejarah SMK itu sering kali melakukan lawatan. Jadi memang kita bagi kegiatan itu ada kegiatan seminar, ada kegiatan lawatan. Nah, tapi setelah pandemi ini memang masih vakum, masih vakum ya. Yang pernah pernah dikunjungi, dilawati berarti gitu ya? Iya. Insya Allah kalau sekitar kota Malang, Kabupaten Malang sampai dengan Mojokerto sudah. Sampai dengan Mojokerto. Kemarin rencana itu di 2020, di semester ganjil 2020 itu sebenarnya kami sudah merancangkan mau ke Jawa Tengah. Jadi ke Sangiran, pusatnya manusia purba itu, sampai ke candi-candi Hindu Buddha di Solo dan Jogja. Tetapi ya terkendala pandemi itu akhirnya masih kita tangguhkan. Ya mungkin itulah. Kalau iya, ini tambahannya aja. Kalau untuk murid-murid saya biasanya kalau kita menjelaskan materi yang berkaitan dengan perkembangan Hindu Buddha, jadi anak-anak itu melakukan observasi karena daring ya kemarin. Itu anak-anak observasinya per kelompok, jadi 5 orang atau 6 orang berangkat sendiri. Jadi kita bagi kelompok-kelompok ke candi mana, tapi ya masih sekitar itu waktu aja. Pengajaran di era pandemi kemarin. Iya. Yang hasilnya di audio visualkan. Iya, anak-anak bisa membuat video, bisa ada yang membuat maket candi gitu-gitu. Jadi mereka observasi sendiri, jadi per kelompok 5 atau 6 orang gitu. Observasi ya kadang tidak harus ke candi, karena PPKM dan lain-lain itu anak-anak observasi sendiri lewat YouTube atau yang lain-lain gitu. Oke, itulah yang dilakukan Bu Tuti dalam pengajaran 35 tahun mengajar ilmu sejarah, mulai dari SMP, sekarang di SMK, tinggal menantikan masa pensiun yang insya Allah 2022 di bulan Juni. Nah terakhir Bu, kalau tinggal setahun, nggak sampai setahun ini berarti Bu, 7 bulan 7 bulanan barangkali ada harapan besar dari pengalaman Ibu mengajarkan ilmu sejarah, sebagai meskipun tidak akan menjadi acuan tapi menjadi komitmen bersama terkait ilmu sejarah di tingkat SMK. Harapan saya ya jangan sampai mata pelajaran sejarah itu hilang, terutama di SMK ya, karena ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau generasi muda sekarang ini mereka buta terhadap sejarah bangsanya sendiri. Jadi bagi pemimpin-pemimpin yang di atas sana, jadi mungkin sangat dipertimbangkan betul untuk, meskipun mungkin bukan dalam arti menghilangkan ya, tetapi dengan membatasi, mengurangi materi-materi sejarah yang perlu disampaikan ke siswa itu mungkin merupakan hal yang harus dihindarkan. Ya itu tadi, jangan sampai anak-anak itu tidak tahu siapa sih ini, siapa mereka, sampai tidak tahu terhadap tokoh-tokoh sejarahnya, apalagi terhadap sejarah bangsanya. Mereka tidak tahu, itu sangat memprihatinkan. Ya, itulah yang disampaikan Bu Tuti Sulistiowati, guru sejarah 35 tahun mengabdikan diri, dan kurang lebih 7 bulan lagi beliau akan pensiun dengan kesederhanaannya, namun memiliki impian, cita-cita besar bahwa sejarah bukan sesuatu yang mati dalam teks maupun dalam situs, tapi mengandung banyak pesan moral
di masa lalu yang beliau tadi sampaikan juga, agar tidak terulang kembali. Sejarah akan terus berulang, namun ketika sejarah tidak dibaca, dipersempit, bahkan jangan sampai terjadi sejarah itu hilang, maka yang tidak diuntungkan adalah generasi selanjutnya. Kira-kira demikian podcast kita di pokokberita.com sore hari ini dengan Ibu Tutik Sulistiawati. Ibu, terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih atas kesempatannya. Oke, kita punya ini Bu, punya tagline. Oke. Monggo, sekarang Ibu ya. Ya. Saya tak ngomong pokokberita.com, kita bareng-bareng. Oke. Pokokberita.com, apa adanya, pokoknya ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.